kita mau ngomong ya mereka punya hak. Saya tidak untuk protes. dipilih. Dan Anda begini, kampanyekan saja. masyarakat pun Jangan di saya nggak protes. masyarakat pun suka ya. Mas Bang Bobi menang di Medan. Mas Gibran juga menang di Solo. Dan itu suaranya mayoritas, Bang. Dan mereka bisa kerja. Mereka tidak korupsi. Apa etika yang dilanggar? Itu aja. Apakah dinasti politik itu selalu bermasalah? Saya mulai dari sini karena kita barangkali masing-masing dari orang yang bicara di depan ini adalah orang-orang yang punya standpoint tertentu mengenai dinasti politik. Barangkali ada yang sepenuhnya menganggap itu adalah sesuatu yang salah, tapi bisa juga orang seperti saya. Saya adalah orang yang akan mengatakan dinasti politik itself adalah bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Tergantung. Dan kita bisa melihat banyak contoh di Indonesia ini. Saat ini di Indonesia ada banyak sekali dinasti politik terjadi di mana ada seorang gubernur yang anaknya menjadi anggota DPR, menjadi calon anggota DPR paling tidak. Wali kota yang mungkin keponakannya menjadi calon anggota DPR atau gubernur yang anaknya menjadi calon wali kota. Itu banyak sekali terjadi. Nah, tidak ada jaminan bahwa dengan sendirinya kalau si bapaknya adalah seorang gubernur dan anaknya menjadi wali kota, maka anaknya itu akan dengan sendirinya menjadi wali kota yang buruk. Tidak ada jaminan sama sekali. Jadi yang saya ingin katakan di sini adalah sebetulnya tidak ada hukum apapun mengenai apakah dinasti politik itu adalah baik atau buruk. Jangan Masalahnya- menafikan dugaan publik penggunaan fasilitas dengan ugal-ugalan itu namanya korupsi politik. Itu ada faktor kolusi. Fasilitas apa? Abang coba Mau sedikit saya kasih Silakan. jawab. Saya mengcapture jutaan orang yang berbincang di media sosial, bukan saya pribadi. jangan Oh. sekarang buktinya apa, Bang? Abang kan ngomong harus berlandaskan fakta dan bukti. Saya mau kasih bukti. Ya, silakan. Kalau dia bukan anak presiden, kalau dia bukan menantu presiden, tidak ada kepatuhan partai-partai politik untuk mengusung mereka. Nah, Itu ini sangat Abang rasional. sorry, Abang masih minim nih dalam berpolitik. Loh, Sorry ya. Itu Begini, Bang. kenyataan. Nah, masalahnya di Indonesia sebelum ini yang sering kali orang gunakan sebagai referensi adalah contoh yang terbaik adalah Atut. Orang akan mengatakan lihat Banten. Bagaimana Banten itu dikuasai oleh keluarga Atut dan sebagian dari orang-orang yang berada di posisi-posisi public office pejabat publik tersebut juga korup atau juga licik atau segala macam. Tapi kan juga kita melihat bagaimana tidak semua anggota keluarga Atut itu bermasalah. Poin saya adalah tidak ada jaminan bahwa dengan sendirinya itu baik atau buruk. Kita juga melihat ada contoh-contoh lain yang baik kan. Kita tahu bahwa Bung Karno putrinya adalah Bu Megawati. Bu Megawati punya putri namanya Puan Maharani. Dan tiga-tiganya adalah orang-orang yang dalam kategorisasi saya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang punya performance yang baik. Tidak dengan sendirinya dia buruk. Nah, itu adalah sesuatu yang apakah kita harus terima dengan gembira atau tidak. Atau seperti saya adalah kita lihat apakah memang kita pantas mengecamnya atau justru kita pantas mendukungnya. Politik itu Korupsi ketua itu. partai mau dia mendukung orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kalau- Bukan kepatuhan, Bang. Pak Jokowi habis ini selesai lengser ke Prabon. Yang akan jadi presiden itu Pak Prabowo. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Partai-partai itu ingin agar yang dia dukung ini menang, Bang. Sebelumnya Pak Jokowi mengatakan didengar semua juta orang, anak-anak saya tidak berambisi politik. Ingat itu. Kemudian dia merevisi. Ya kita doakan sebagai orang tua. Artinya apa? Ada penyelundupan maksud di sana yang namanya korupsi politik. Kemudian jasa, fasilitas, kewenangan, popularitas yang dihasilkan oleh perilaku kekuasaan, mereka panen. Itu korupsi, itu nepotisme. Itu semua orang hampir sama ke sana. Yang buat saya penting adalah melihat apakah nanti seandainya kedua orang ini maksud saya adalah Kaisang dan Bobi itu maju, itu apakah mereka akan menang atau tidak? Ingat ya, belum tentu mereka menang. Bisa saja mereka kalah. Tapi kalau mereka menang, apakah kemenangan mereka dicapai dengan cara yang melanggar hukum? Itu yang terpenting. Atau bahkan melanggar hukum dan melanggar etika. Itu yang harus kita jaga. Kita lebih baik memberi perhatian terhadap, oke, kalau Anda mengajukan Mas Kaisang sebagai seorang calon gubernur Jawa Tengah, apakah Anda, yaitu Pak Jokowi, akan melakukan intervensi cawe-cawe yang menyebabkan Kaisang nanti menang sebagai gubernur Jawa Tengah, tapi dengan cara yang tidak benar, tidak bersih dari pelanggaran hukuman? Saya sangat percaya, tapi ini saya harus ingatkan buat penonton. Sikap saya terhadap Jokowi tentu saja harus dipahami sebagai
juga dilihat sebagai sikap seseorang yang mencintai Jokowi. Dan ini bedanya saya dengan Bung Faisal Asgaf tadi adalah di situ ya terutama. Tetapi begini, kita jalan tengahnya. Saya mendukung praktek konsolidasi dinasti politik yang diwariskan kepada relawan-relawan, kepada saudara-saudara saya, Abang Ade Armando, lakukan saja. Bahwa memang aset yang tersisa dari Jokowi di ujung kekuasaan yang ditanya Bang Karni Ilyas, itu adalah jual beli kepentingan anak dan mantu. Selebihnya nggak ada. Bung Faisal sejak awal sudah mengatakan bahwa Jokowi itu melakukan apa istilahnya tadi, sampah yang didaur ulang ya. Karena itu saya merasa bahwa bagi Bung Faisal, Jokowi itu sampah yang didaur ulang ya. Karena itu saya merasa bahwa bagi Bung Faisal, Jokowi itu sampah, pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak layak diteladani dan seterusnya. Tapi dia memang sejak awal sudah punya cara pandang tertentu mengenai Pak Jokowi. Sehingga argumen-argumen berikutnya itu mencerminkan ketidaksukaan dia terhadap Pak Jokowi. Mestinya kalau saya pendukung Jokowi, saya ingatkan, Pak, cukup sampai di Gibran. Kalau ada partai politik, usung Kaisang, usung Bobi, jangan Pak. Supaya apa? Bapak tunjukkan ada hak anak-anak cerdas yang sangat banyak yang membutuhkan fasilitas kekuasaan Jokowi untuk mereka masuk dan dibesarkan di ruang demokrasi, bukan ambisi kepentingan kelompok. Anda harus paham dulu nih, saya adalah pecinta Pak Jokowi, pendukung dia penuh dari tahun, bahkan dari sejak dia menjadi calon gubernur DKI 2012 ya. Saya sepenuhnya mendukung dia. Dan kemudian saya melihat bahwa keunggulan Pak Jokowi, kehebatan Pak Jokowi, bagi saya Pak Jokowi itu the best president ever di Indonesia. Lebih baik dari Bung Karno barangkali, dari apalagi Pak Soeharto ya tentu saja. Tapi juga yang lain-lain ya. Itu pandangan saya yang bisa saja beda dengan pendapat Anda. Tapi saya menganggap dia the best. Dia bagus, dia bersih, dia berintegritas, dia jujur. Dia itu membela kepentingan Timur, Indonesia Timur, membela kepentingan masyarakat kecil dan seterusnya. Nah jadi ketika saya melihat bahwa keunggulan-keunggulan Pak Jokowi itu juga terlihat di kedua putranya, yaitu Pak Mas Gibran dan Mas Kaisang, saya merasa bahwa yang tadi saya katakan di awal, ternyata kita tidak perlu terlalu khawatir ya, kalau ada seorang pemimpin meminta atau mendorong anaknya agar menjadi juga pemimpin, kalau pemimpin berikutnya tersebut, para juniors itu adalah orang-orang yang mewarisi keunggulan yang dimiliki oleh ayahnya. Dan itulah yang saya rasa sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sadar bahwa Indonesia ini memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang super, yang baik, yang bersih, yang berintegritas. Dan tentu saja selama barangkali 12 tahun terakhir ya, sejak dia menjadi gubernur, barangkali juga bahkan sejak dia menjadi wali kota Solo, dia sudah melihat ada begitu banyak politisi-politisi di Indonesia yang sama sekali tidak pantas diteladani. Karena itu dia merasa bahwa mungkin ada baiknya ke depan yang juga menjadi pemimpin di Indonesia adalah anak-anak saya. Dan dia juga melihat itu ada dalam diri Bobi Nasution. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini kan memang majunya Gibran, Kaisang dan Bobi itu adalah keinginannya Pak Jokowi, saya duga benar dalam artian bahwa dia memang mendukung, walaupun barangkali saya yang merasa bahwa semula dia tidak menyangka bahwa anak-anaknya akan seantusias ini untuk menjadi seorang wakil presiden, menjadi seorang gubernur dan juga menantunya sebagai gubernur. Tapi ketika dia melihat memang ada peluang, dia merasa bahwa itu adalah sebuah peluang yang jangan dilihat sebagai upaya dia untuk melanggengkan kekuasaan, upaya dia untuk mempertahankan kekayaan. Kita bisa lihatnya, dan saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia merasa bahwa orang seperti Gibran, orang seperti Kaisang, orang seperti Bobi itu perlu menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Itu karena orang-orang ini akan membawa kesejahteraan buat rakyat banyak. Kalau saja ada orang lain yang juga punya keunggulan yang kurang lebih serupa, tapi juga punya elektabilitas yang tinggi, ya. Karena begini, saudara-saudara, banyak orang yang punya keunggulan. Dia sebetulnya Pak Sylvester misalnya, dia orang yang unggul, dia orang yang hebat. Tapi kan kondisi di mana dia dibesarkan tidak menyebabkan dia punya peluang yang besar untuk menjadi seorang wali kota. Karena itu harus ada kombinasi itu. Orang itu unggul, orang itu pintar, orang itu jujur, lurus dan seterusnya. Tapi dia adalah orang yang memenuhi syarat-syarat elektability yang tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gosip Politik ya. Ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana perdebatan antara Faisal Asegaf dengan Pak Matutina soal dinasti politik ya. Dan kita saksikan juga komentar Ade Armando soal dinasti politik, bahwa sebenarnya dinasti politik bukan suatu hal yang menakutkan ya. Tergantung cara pandang kita dan tergantung tujuan-tujuannya juga ya. Memajukan Indonesia atau sekedar memajukan keluarga. Ya, dan bagaimana pendapat kalian soal perdebatan kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.